informasi bahwa peserta coaching klinik with Jimbo Drum ya di siang hari ini tidak hanya para karyawan, tapi juga anggota keluarga karyawan ya, ada anak-anak, baik itu pelajar dan juga mahasiswa serta karyawannya sendiri nih bisa bergabung di coaching klinik short course drumming lesson with Jimbo Drum. Ada yang sudah pernah main drum sebelumnya? Sudah banyak ya? Atau ada yang belum pernah main drum sama sekali? Ada juga ya. Jadi memang banyak sekali pesertanya beragam, tidak hanya yang sudah mengerti bermain drum, tapi ada juga yang mungkin baru mau mulai belajar bermain drum. Ya, tidak ada kata terlambat. Oke, baik, kita akan masuk ke acara berikutnya. Kita akan mulai. Marilah kita panggil bersama-sama, kita sambut Kak Jimbo. Selamat siang, selamat datang. Siap, langsung mengambil posisi Kak Jimbo. Langsung mulai saja Kak? Oke, marilah Kak Jimbo kita mulai acara ini. Saya serahkan langsung kepada Kak Jimbo.
silahkan dimulai sesi coaching kliniknya Kak. Oh, selamat siang. Maaf suara saya habis nih. Jauh rupanya, jauh juga rupanya ya ke Timika ya. Ya, tadi itu lagu musisi ciptaannya Om Doni Fatah. Ada yang tahu nggak? Adik-adik tahu nggak Om Doni Fatah? Nggak tahu ya? Nah, Om Doni Fatah itu basisnya God Bless. Nah, band rock yang nomor 1 di Indonesia mungkin ya. Mungkin kalau yang orang tua tahu ya. Nggak tahu ya? Oke. Tapi diaransemen oleh Gugun Blue Shelter, dinyanyikan oleh Once Mekel, dan sudah keluar sebagai single, ada di Spotify. Versi yang seperti tadi. Ya, kita lanjut aja. Next, ya yang tadi. Oke. Sebelumnya. Ya. Perkenalkan, nama saya Jimbo. Drum itu bukan marga, tapi panggilan. Karena kalau katanya orang Cina Jimbo itu berarti duitnya udah habis. Gitu. Dan mendapat panggilan Jimbo dari nama asli saya kayak kata MC itu karena dulu saya cuma punya satu lesson DVD dari Akira Jimbo, drummernya Cassiopeia. Sehingga di zaman saya bertumbuh, pelajaran-pelajaran drum saya itu formalnya bisa tahu paradiddle, bisa tahu ketukan dari si Akira Jimbo. Sehingga saya, ya udah ada Jimmy kan plesetannya Jimbo, ya udah panggilnya Jimbo ya. Mana-mana tahu jadi seperti Akira Jimbo gitu. Ya, ini sosial media saya, ada Facebook page Jimbo Drum yang connect ke Instagram dan X @jimbodrum, dan YouTube channel saya Jimbo Drum atau Jimmy, boleh di subscribe kalau mau. Itu nggak kelihatan tuh, https www.youtube.com/c/jimbodrum. Di situ saya banyak ngeluarin vlog, drum camp kalau saya lagi main, nggak cuma sama Once, sama band saya juga dari samping. Jadi kalau mau kelihatan lebih jelas, di situ bisa dilihat. Next. Ya, ini non formal education untuk drum ya, dan workshop. Saya pernah ikut Greg Bisonet tahun 2007 di BPWT. Greg Bisonet yang kemarin kebetulan saya nggak bisa, yang minggu kemarin. Kemudian Silesian Cymbal Drumsticks Seminar dan lain-lain tuh. Australian Drummer Weekend 2009 itu di Melbourne. Saya sempat ikut 3 hari. Kemudian Australian Institute of Music, dia bikin short course seperti ini, saya ikut juga. Kemudian sisanya ada seminar-seminar banyak sebetulnya, tapi saya hapus kepanjangan nanti. Next. Nah ini list, sebenarnya kalau lebih kelihatan sih list band dan tempat saya main, karena saya tuh berasal dari bukan drummer gereja, bukan drummer sekolah. Saya tuh drummer yang otodidak, yang kemudian coba belajar sendiri dengan keterbatasan zaman itu. Kalau adik-adik sekarang mungkin udah bisa lihat YouTube, ada semua tuh. Kalau kakak nih, panggil kakak ya, jangan panggil om. Kakak nih dulu belajarnya otodidak, lihat orang main, lihat drummer YouTube main. Oh ini kayaknya belum pasti gitu ya. Nah ini list band saya sampai terakhir Hari Musik Nasional 2024. Saya bisa berhasil membawa nama saya sendiri, Jimbo dan Prodigy Band. Prodigy itu nama band saya, tapi dari Hari Musik maunya nama saya tetap ditaruh. Next. Nah ini yang tadi diceritain nama KMC. Saya pernah the best drummer misalnya band festival itu Susulut. Baru band saya pemenangnya, udah pemenang. Abis itu yang terakhir BNSP National Certification. Jadi ini sertifikat
dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, saya sebagai pemain drum. Ini ada, kalau saya sebagai drummer profesional perlu. Jadi saya kemana-mana coaching klinik, dasarmu apa? Bukan pengajar, bukan apa, inilah. Saya bersertifikat secara nasional diakui negara bahwa saya seorang drummer profesional. Next. Nah ini publish work saya. Itu ada playlist di Spotify namanya Jimbo Portfolio. Ada beberapa lagu yang bisa ditampilkan 10 aja. Rekaman-rekaman yang saya pernah bikin, Pop Manado ada, di Tito Cilapop ada, di Naga Suara, Tong Romba, band rock dulu, Don Juan, Gideon Tengker, baru Pak Prayoto, baru band saya recording pertama JJ, Jimbo dan Jesse, ada 3 lagu. Baru saya bantu Mansen Munte, sekarang dia di Mentosa yang lagi viral untuk perlawanan pergerakan. Baru Once Mekel kebetulan karena Once Mekel itu penyanyi solo, saya cuma kebagian rekaman 1 lagu. Yang lain dibagi ke Echa Sumantri, ke ada beberapa drummer lah, saya lupa siapa aja. Tapi spesial menurut saya karena saya dikasih 1 lagu tuh judulnya Kau dan Aku. Nanti saya mainkan nanti, mungkin habis break. Itu featuring Ron Bombofultal. Rontal itu gitarisnya Guns N' Roses dulunya. Nanti Dewa 19 mau konser All Star di GBK. Yang membawa artis-artis itu penghubungnya adalah si Rontal ini. Sebelum Rontal kenal dengan Dani dan Dewa, dia sudah rekaman dengan Once dan kami. Itu tahun 2023. Kemudian ada mini album sama ada beberapa saya produseri lagu Batak dan band Getah. Band Getah ini band rock gotik di mana Tio Dewa sebelum masuk Dewa dia di band di situ. Terus saya gantikan. Sempat 3 lagu terakhir saya ngerekam. Oke, next. Ya, sekian mungkin dari saya. Saya di sini bukan mau mengajari, bukan mau menggurui. Kita sama-sama sharing, terutama adik-adik ya. Boleh next. Ya, ini saya ada beberapa pelajaran, bukan pelajaran sih sebenarnya. Yang mau saya bagi hari ini adalah sebetulnya dasar dari semua permainan drum. Ya, stick control, metronome. Itu yang akan saya bagikan dulu karena saya juga di sama panitia nggak dikasih waktu banyak-banyak. Saya udah bikin silabusnya panjang, gak usah banyak-banyak katanya. Kita ada salam kakak nanti malam. Sebelum kesini balik dulu. Saya mau tanya, pesertanya adik-adik bawa stick nggak? Yang bawa stick siapa? Ada 1, 2, oke, good experience. Sekarang saya mau bagi ke kalian stick control. Karena inti dari semua permainan drum itu adalah stick control. Stick control itu bagaimana kita menghandle stick ini. Jadi bagaimana cara kita mengkontrol stick ini, itu yang paling penting. Karena semua bunyi-bunyian yang kita buat berdasarkan bagaimana kita menghandle stick ini. Stick control yang dimaksud itu bukan yang bisa akrobat, main-main, bukan. Bagaimana kita bisa memukul dan membunyikan suara dengan baik menggunakan stick ini.
lagi. 1/8. 1/8 masih triplet. Seperti 16. 1 and the 2 and the 3 and the 4 and the back to flat. Ber-32. Wow, tuh balik ke atas. Nah, terus 1/8. Nah, kita main dulu sebelum ngantuk. Kau Kem, tolong. Ini ada lagu ciptaan Once dan aransemennya Kelana. Mungkin teman-teman boleh perhatiin stick control yang saya pakai di lagu ini lumayan banyak. Yang mana yang single paradiddle, double paradiddle, single stroke, double stroke, flam. Saya pakai flam, baru pakai flam equi tadi terakhir ada. Nah, nanti boleh dilihat, diperhatiin ya. Oke.
kurang lebih saya pakai semua rudiment yang tadi. Ada flam, ada drag, ada paradiddle, ada double stroke, ada single stroke. Jadi basicnya memang yang tadi. Nah, kita pakai di lagu. Oke, next. Apa ya? Lupa saya. Oke. Yang kedua, kalau kita sudah menguasai stick control, tentunya alat yang kita pakai itu harus bagus. Bunyinya, bukan mereknya. Nanti bagus, adik-adik bilang, "Ma, Pak, katanya harus bagus, beli yang mahal." Gak gitu. Harus bagus bunyinya. Ini, drum ini bukan punya saya. Punya Pak Puji. Makasih Pak ya. Yang setelah, berapa lama Pak? Ini gak keluar? Berapa lama ini drum gak dikeluarin? 5 tahun ada Pak? Kurang lebih. Nah, kurang lebih 5 tahun. Tadinya saya mau pakai drum elektrik aja. Terus saya bilang, "Pak, drum itu bukan elektrik, drum itu akustik. Tolong Pak keluarin. Nanti saya sulap jadi bagaimana caranya jadi bagus." Gitu. Jadi drum ini apa adanya. Saya cuma bawa simbal. Drum, mic semua dari sini. Seharian tadi dari pagi saya tune. Saya bikin supaya bunyinya terbaik yang biasa dia hasilkan. Ya memang nggak bohong, drum yang harganya 150 juta pasti lebih bagus dari yang harganya 5 juta. Tapi minimal kita bisa mengeluarkan suara yang terbaik. Saya mau tanya dulu, adik-adik belajar drum pakai drum elektrik apa drum akustik? Elektrik. Siapa aja yang drum elektrik? Angkat tangan. Ya. Yang punya drum akustik di rumah siapa? Tuh. Jadi gini, drum elektrik itu bukan jelek, banyak kelebihannya. Satu, nih kakak nih nyari duit sekarang pakai drum elektrik. Kalau weekend main wedding tuh pakai ini, gampang bawa, duitnya sama aja. Nah, cuman hasil stick control tadi dan produksi suara yang kita gunakan, yang kita keluarkan, kalau menggunakan drum elektrik dan drum akustik itu beda. Mau dibuktiin nggak? Oh ya. Ada yang mau berpartisipasi satu orang? Siapa? Ayo. Nah. Ayo. Ini sebentar doang kok. Mau dibuktiin. Nah. Coba, ini bukan mau buktiin aja. Coba di elektrik. Main 4 bar aja apa aja. Silakan. Siapa namanya? Giri. Tepuk tangan dulu dong untuk Giri. Coba kita main. Main 4 bar apa aja. Oke, terima kasih. Udah bagus ya mainnya ya? Bagus. Coba di drum akustik. Bisa sebagus ini nggak bunyinya? Kita coba. Biasa latihan di drum apa? Akustik apa elektrik? Di bantal. Waduh. Coba main sama kayak tadi. Oke, thank you. Bisa ngerti nggak bedanya? Jadi, Kak Geri ini udah jago banget. Kan sama nih orangnya. Tapi suara yang dihasilkan, sini. Nih, makasih ya. Yang dihasilkan di drum elektrik itu sudah pasti bagus. Karena tone suaranya sudah bagus diciptakan. Di drum akustik belum tentu bagus. Karena itu memang perlu latihan banyak. Ya. Jadi cuman jangan salah, drum elektrik zaman sekarang sudah dilengkapi teknologi yang bisa latihannya menyerupai drum akustik. Contoh, drum elektrik yang saya bawa ini mereknya X, karena udah gak kontrak jadi merek X. Dia mesh head. Mesh head itu head ininya sudah sama dengan head ini. Feel-nya. Jadi kita kalau latihan di drum elektrik begitu ke drum akustik harusnya sama.
tinggal produksi suaranya aja. Karena tone yang dihasilkan itu pasti beda. Contoh ya, tadi Kak Gary udah main ya, saya 4 bar aja. Bisa kedengeran nggak bedanya? Kalau saya main di akustik, bunyinya saya dengan Kak Gary sama. Itu loh prinsipnya ya. Jadi satu hal yang paling penting di drum itu adalah tuning drum. Saya kasih tuning tips karena pelajaran saya dari dulu, kalau kita sudah otot, latihan tuh otot sudah bagus. Yang kedua, skill udah dapat. Yang ketiga, kalau kita bunyinya jelek, sama aja bohong. Nah, saya kasih tuning tips sebentar, sedikit aja. Maunya ada muffling. Oke, next. Ya, question and answer. Ada yang mau bertanya? Silakan. Terima kasih. 5 dulu ya. Jawab satu-satu dari yang paling gampang. Siapa tadi namanya? Yosep ya. Nomor sepatu kakak 45. Cocoknya mereknya Nike. Ya. Cocoknya Adidas boleh juga, tapi biasanya Nike. Spesifik ya Kak? Ya, agamanya Nike soalnya. Nomor 45 ya. Kita bahas soal sepatu. Kalau main drum, sepatu tuh mau merek apa, mau jenisnya apa, tidak masalah selama itu nyaman. Yang paling penting adalah kaki dan pedalnya harus menyatu. Karena kadang-kadang kita ketemu pedal, ini nih pedalnya punya sini nih, yang sebelah kanan ini. Tapi tadi kakak sama Om Okem setting dulu biar bisa menyatu dengan sesuai dengan kakak biasa main. Mungkin agak lebih berat, agak lebih panjang biternya. Itu paling penting. Makanya setiap sebelum main yang diutamakan adalah setup kita, duduknya pas dulu, snare-nya pas. Jangan nanti set orang, kita duduk nggak nyaman di kita paksakan. Nah itu akan mengganggu permainan, bukan merusak, mengganggu. Tapi sebagai drummer profesional, show must go on apapun yang terjadi. Kadang begitu datang, bangkunya pendek banget, simbalnya pendek banget, kakak biasa yang tinggi. Nah itu juga harus lebih ke pengalaman ya. Tapi nomor 45 naik ya, jangan lupa ya. Sini, dikasih hadiah. Ini kasih hadiah. Lagi 1, 2, 3. Tas dulu. Alright, yang kedua ini ya, Abi ya, kakak belajar drum umur berapa ya, Kak Eva ya? Saya gangguin dia waktu dia masih tidur, saya yang main. Saya dibelikan drum itu kelas 2 SMP, dibelikan drum. Berarti saya belajar main drum tuh kelas 1 SMP. Minat drum itu sudah ada dari SD, tapi nggak dikasih. Saya berisik. Baru maksa sama orang tua, pokoknya kalau masuk SMP mau nggak mau harus belajar drum. Dikasih dulu, kamu juara dulu, baru dibeliin drum, ya kan? Kelas 1 kakak pura-pura nggak juara, pas naik kelas juara, biar dibeliin drum. Jadi yang kelas 1 tuh juara 2. Waktu itu masih catur bulan ya, belum semester. Catur bulan 1 juara 2, catur bulan 2 juara 2. Bedanya sama yang juara 1 dikit, sengaja.
Pas naik kelas juara 1, nah langsung dibeliin drum. Itu boleh dipakai nanti ya. Tapi jangan nggak juaranya juara 15, jangan. Juaranya cukup juara 2 aja. Oke? Nah, ambil hadiahnya. Mau apa? Pet apa tas? Oke, tas. Sip. Ya, next. Di siapa tadi? Kalista ya? Kalista tadi pertanyaannya apa? Biasa main drum pakai nyanyi juga. Oh, biasa main drum pakai nyanyi juga. Kalau kakak biasanya kalau sama Om Once nggak mungkin jadi penyanyi gantiin Om Once. Tapi kebetulan karena Om Once ini pemain band rock, penyanyi band rock yang memang benar-benar ngeband, jadi kami player-playernya sengaja dikursuskan untuk menjadi backing vokal. Jadi pakai pelatih tuh, ada namanya Om Dodi Katamsi, pelatih vokal, punya tempat les vokal namanya bengkel vokal Dokat. Kami di Om Dodinya dipanggil, pemain-pemainnya Om Once ini semua disuruh latihan nyanyi. Nah, karena udah latihan nyanyi, akhirnya di band kakak yang manggung kalau misalnya di mana-mana selalu jadi backing vokal. Bahkan kalau ada lagu-lagu yang penyanyi kakak nggak tahu, kakak yang nyanyi. Gitu loh. Saya ada lagu rock, penyanyinya nggak tahu nih, belum hafal atau gimana. Ya udah, karena udah diminta ya sama penonton, nyanyi lagu ini, kakak bisa, kakak yang nyanyiin. Gitu. Itu adalah kelebihan. Kalau pemain drum adik-adik nggak bisa nyanyi, jangan dipaksain. Oh, harus jadi penyanyi, enggak. Tapi kalau bisa nyanyi adalah nilai tambah, lebih bagus, gitu kan? Itu adalah nilai plus. Sama kayak main gitar bisa nyanyi. Ada juga main gitar jago banget tapi nggak bisa nyanyi nih. Ada juga. Nah itu, ya. 1, 2, 3. Oke, tas dulu. Ya, ini yang agak susah. Ini ada aksennya nih. Yang sekolah ini pasti tahu. Not pertamanya tuh ada yang kayak garis itu aksen. Itu aksen tuh. Jadi aksennya di pertama. Contohnya gini. Itu aksen tuh. Oke. Prinsipnya ke hi-hat sama. Ya. Nah, melatihnya biar groovy, aksennya dipindah-pindah. Ke kedua nih. Ini not keduanya. Not ketiga. Tinggal dipindah-pindah. Nah, biasanya kalau saya melatih groove itu supaya tidak tabrakan, saya selalu membarengi dengan instrumen lain, baik itu bass, gitar, atau vokal. Jadi misalnya hi-hatnya bisa aksennya jadi groove-nya sama. Karena kalau kita groove outside, kalau lagu pop atau lagu rock itu akan mengganggu. Kecuali main jazz. Kalau main jazz tuh mau outside, selama itu tidak keluar dari koridor atau tidak lebih dari birama yang ditentukan, itu akan masuk saja. Tapi kalau lagu straight pop atau rock, pada umumnya itu kalau saya peka terhadap mendengar instrumen yang lain. Contoh kayak tadi lagu yang untuk kita ya, aksen, gitu loh. Nah jadi tinggal kita mainin groove-nya sesuai dengan perasaan kita, menyesuaikan dengan lagu yang kita iringin, gitu. Ya, Kak Geri, jelas? Nah, Kak Geri mau hadiah apa nih? Jangan minta drum ya, bukan punya saya. 1, 2, 3, siap. Oke, terima kasih Kak Geri. Oke, tadi siapa Kak? Siapa? Patrick. Kak Patrick. Pertanyaan di kaki. Kaki, latihan kaki itu sama dengan ini. Sama dengan tangan. Hanya kalau tangan kita tadi latihannya tempel, kaki pun nempel. Kalau nggak kelihatan boleh berdiri ya. Jadi latihan kaki itu seperti ini nih. Nah, kalau di atas tuh gini. Ini kaki nih. Tak. Jadi kalau double paradiddle
Single stroke nih. Tak, tak. Jadi ini gini nih, ini kakinya gini nih. Nih. Tak, tak. Single stroke. Double stroke. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Paradiddle. 1, 2, 1. Right, left, right, right, left, right, left, left. Nah, pertanyaan yang tadi itu kurang lebih sama ya. Jadi dilatih dengan pola yang tadi, pola stick control yang tadi yang buat tangan berlaku juga buat kaki. Sebetulnya belum saya jawab ini, biar saya diundang lagi 3 bulan depan. Khusus bahas food teknik. Tapi nggak apa-apa. Nah, bagaimana membuat single pedal menjadi double? Ya, sebetulnya secara teori dan secara praktek nggak bisa. Misalnya kita membuat dalam single pedal, pada teorinya nggak bisa kekejar tuh double pedal. Makanya double pedal itu, twin pedal itu diciptakan. Tapi untuk bisa menyerupai, kita bisa nih. Latihannya seperti tadi, ini nih, yang ini. Dan itu harus berulang-ulang. Saya paling maksimal segini. Kalau untuk single jadi double ya. Paling maksimal latihan saya kaki itu segini. Ini single doang. Jadi kalau main, biasanya saya pakai di lagu ini. Ngapain kita capek kalau ada ini? Ya kan? Gitu. Tapi banyak yang fokus ke kaki bisa kok. Kalau saya nggak fokus di kaki. Tapi ya ngapain? Kayak saya bilang, ngapain capek? Kalau kita punya teknologi ya, gitu. Ayo Kak, mau hadiah apa? Oke. Kita nggak break ya? Boleh lanjut apa tuh? Saya lupa. Ini lagu yang satu-satunya lagu Once Michael yang saya rekam, yang saya dikasih kepercayaan untuk main drumnya. Di dalam lagu ini ada hitungan, ada beat yang saya mainin kebalik di tengah, dan tanpa disadari si Rontal menyetujui dan wah bagus jadinya dibalik-balik itu, memang maunya dia seperti itu. Jadi ya puji Tuhan, ide saya diterima. Mana ya lagunya? Karena aku terlalu lama menunggu di rentang malam yang tak bertepi. Suara
hampir lepas tadi. Oke, tadi itu jadi ada yang kebalik, babam, 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 padam, pam. Itu sengaja dibalik. Mau pengen tahu nih bule suka nggak? Ternyata dia suka gitu. Oke, next. Kita cepet aja ya ini, karena mau ada games. Ini tipe-tipe drum menurut saya. Metronom. Metronom itu paling penting dalam latihan. Coba next, langsung aja. Nah, ini tempo-tempo range-nya dari grave, lento, largo, larghetto, adagio, andante, moderato, allegro, vivace, dan presto, prestissimo. Ini nama-nama tempo. Kalau kita buka satu sheet musik, tulisan musik apa aja, mau drum, mau bass, mau piano, pasti di kiri atau kanan atas ada ini, moderato. Berarti temponya ntar 108 sampai 120 BPM. Kalau tadi metronom yang saya pakai 70 itu ada di adagio, slow atau stately. Next. Nah, kita ada metronom games nih. Nah, adik-adik udah ada yang latihan pakai metronom nggak? Kamu udah? Siapa lagi? Jadi inget ya, latihan lagu yang tadi stick control yang pertama itu harus pakai metronom. Mulai dari yang pelan, nanti lama-lama dipercepat. Kalau nggak punya metronom, belum punya, pinjam HP mama papa, download banyak metronom gratis sekarang. Ya, oke, kita punya challenge. Kau tolong prepare floor tom. Boleh. Kita cari satu ya, yang paling deket ya. Ini kalau yang lain mau ikut juga boleh. Nah, siapa duluan? Sudah bisa Kak Jim, kita mulai peserta pertama? Bisa. Oke, silakan. Di sini ya. Masih kurang. Peserta pertama masih belum tepat, nggak apa-apa. Kita coba ke peserta kedua. Itu sudah siap. Namanya Tito. Oke, Tito. Oke. Siap ya. Sudah siap. Peserta kita mulai. Oke, lagi dicek Kak Jimbo nih. Kira-kira peserta ketiga Kairon ya. Masih kita setting dulu ya. Kita kembali ke Kak Jimbo selaku dewan juri. Ini biar adil, kita buka datanya. Aduh, Ya kan? langsung. Mana lah? Tito. Tito, pemenang untuk Metronom Games siang hari ini. Jadi semuanya ini biar viral aja. Semua nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah tadi. Karena apa? Baru saya kasih tahu belajar metronom, belum ada yang belajar metronom, belum ada yang latihan. Itulah pentingnya metronom. Kalau saya sudah belajar metronom, jadi kadang-kadang tanpa ada metronom tak, tak, tak. Karena terbiasa dengan metronom, sehingga kalau ketemu yang kayak tadi blind challenge kayak tadi, itu sebenarnya ada metronomnya di belakang, di bawah alam bawah sadar saya. Makanya dari semua bisa dilihat kan, punya aku pas, gitu loh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sini, tenang aja. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Aku langsung jawab ya. Sehari berapa jam sticking? Minimal 7 jam.
Tapi nggak usah pakai stick, nggak apa-apa. Lagi di jalan pakai tangan tadi. Itu termasuk sticking karena apa? Itu melancarkan kita urat-urat. Masih banyak tips trik yang mau kasih sebetulnya, tapi nanti biar next Pak bisa bilang saya lagi. Banyak tips trik karena apa? Kebanyakan tips trik ini saya nemu sendiri berdasarkan pengalaman yang memotong jalur supaya latihannya lebih efisien. Ya kan? Kedua, 7 jam harusnya, tapi saya nggak 7 jam pakai stick. Kembali ke power. Karena power yang digunakan main drum itu menurut saya nggak banyak. Tidak kalau latihan sticking kita udah bener. Contoh nih, saya nggak pakai power nih. Bedakan ya. Saya nggak ngayunin tangannya. Nggak ayun, ayun, ayun. Sama nggak? Kalau saya mau main begini aja bisa. Tapi nggak enak dilihat. Saya harus mainnya. Kadang drum kit yang ada itu normal position. Yang perlu diakali adalah kita rubah pola latihannya. Saya sedang melakukan latihan itu untuk bisa main left handed di kit normal. Contohnya singkat aja ya. Jadi bisa dilatih di kit normal. Begitu dapat punya drum sendiri, kita balik. Jadi kicknya di kiri, bisa juga tinggal dibalik posisinya. Tapi latihannya di kit normal atau di saat tampil, begitu dapat kit normal kita bisa mainin. Udah. Jawabannya simple, drag tadi. Stick control drag, itu drag. Kalau bisa dibalikin ke drag, drag. Itu jadi semua gospel chops, rock chops, pop chops itu ada di stick control 40 rudiment itu. Kalau semua menguasai itu, tinggal kita ambil sepotong. Nih drag, teret. Yang tadi kamu tanya ini nih. Basicnya, tinggal penempatannya di mainnya. Oke? Ada lagi? Satu lagi deh. Lagi ayo. Apa? Iya, kalau traditional grip itu yang kiri yang dibalik, kanannya normal. Kiri. Kecuali pemain kidal seperti Kak Michael tadi nanya, ya berarti kalau pemain kidal ini yang dilatih. Tapi kurang lebih sama. Saya bisa traditional grip tapi nggak terbiasa. Itu ada yang nggak terbiasa match grip, traditional grip. Kurang lebih sama. Latihannya sama, stick control yang tadi, metronomnya sama. Oke? Sudah cukup, sudah dibilang cukup. Satu lagi ya, atau saya mau ada pertanyaan nih sebelum di-cut, dimatiin listriknya. Mau saya main satu lagu atau kita nge-jam drum off satu lagu? Oke, siapa yang mau main gantian? Ayo, 3 orang. Ayo maju. Dari anak-anak dong.
gantian. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sikat. Sikat. Baik. Terus. Terus. Follow. Ya, gantian. Gantian. Main yang bisa aja, feel. Go, good. Alright, ayo, habisi. Terus.